Halo, perkenalkan, nama saya Lajwa Muhammad Asibani. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Pengertian Polri, Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rasta Swakotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian negara Republik Indonesia, Kapolri. Sejak tanggal 27 Januari 2021, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, dibentuk 1 Juli 1946, 74 tahun lalu. Peraturan yang mengaturnya. Yang pertama, berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit-unit kepolisian dan tugasnya. Yang pertama, Sabara adalah singkatan dari Samapta Bayangkara. Unit kepolisian ini memiliki seragam abu-abu dengan topi baretnya. Satuan Sabara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bayangkara yang mencakup tugas polisi umum. Di antaranya pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, tempat kejadian perkara, TKP, dan pengendalian massa. 2. Brimob. Korps Brigade Mobil atau disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter. Korps Brimob termasuk salah satu unit tertua yang ada di organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme dan kerusuhan, penegakan hukum, penanganan kejahatan tingkat tinggi, pencarian dan penyelamatan sandera, serta penyediaan bom. Unit kepolisian ini berseragam hitam. 3. Polisi DVI. DVI adalah singkatan dari Disaster Victim Identification. Tim ini merupakan bentukan Polri, terdiri dari orang-orang yang perannya sangat diperlukan dalam proses identifikasi korban bencana yang hancur saat kejadian dan tidak mungkin lagi dikenali. Tim DVI terdiri dari dokter spesialis forensik, dokter gigi, ahli antropologi, kepolisian, fotografi, dan ada yang berasal dari masyarakat. 4. Polisi pantai. Polisi pantai memiliki seragam lebih santai dari unit kepolisian lainnya. Seragam yang mereka kenakan mulai dari kaos biru bertopi koboi dan celana Hawaii. Dengan seragam khusus ini diharapkan polisi pantai lebih luas dalam beraktivitas selama mengamankan kegiatan wisatawan atau di sekitar pantai. 5. Polisi PBB. Polri setiap tahunnya selalu mengirimkan perwakilan dari negara untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB, atau sering disebut topi baja biru, sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi negara-negara lain di seluruh dunia juga mengirimkan perwakilannya dalam pasukan ini. Tim polisi PBB merupakan gabungan dari tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya. Tugas unit kepolisian ini bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. 6. Densus. Detasmen Khusus 88. Densus 88 anti teror adalah satuan khusus kepolisian untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang. Keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Keenam, melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negara sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Ketujuh, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Kedelapan, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kesembilan, melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kesepuluh, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang. Ke-11, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Ke-12, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang. Mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan petugasan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan izin operasional, dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Sekian dari saya. Terima kasih.